Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi pelajaran kitab Mutammimah Al-Ajurumiyah karya Imam Al-Hattab rahimahullahu taala. Kita masih sekarang di pembahasan la nafya lil jins. Sekarang hukum la jika berulang. Ini sebagiannya sudah kita bahas di buku sebelumnya. Hanya saja di sini disempurnakan lagi. Di buku sebelumnya kan bahwa dikatakan kalau la berulang bisa beramal, bisa tidak. Kalau di sini sudah dirinci. Iya, bisa beramal, bisa tidaknya itu bagaimana maksudnya. Iya. Lihat, qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa idza takarrarat la, apabila la berulang. Apabila la berulang. Nah contoh la haul wala quwwah. Itu contohnya, la-nya berulang. Nakiro terletak langsung setelah la, tapi la-nya 2 kali berulang. Maka kata beliau bacaannya jaza fin nakirotil ula al-fathu warrobu. Jadi sekarang itu malah dirinci yang pertama dulu. Boleh pada nakiro yang pertama rofa, fathah dan rofa. Ini ucapan ya fathah rofa. Para ulama bahasa membedakan kata yang di mabni dan kata yang mu'rab. Kalau dia mabni maka dia akan takbir dengan harokat. Dia akan ungkapkan dengan harokat. Fathah, dhamma, kasro, sukun. Tapi kalau dia mu'rab dia akan bilang rofa, nasab, jer, jazm. Itu ciri-cirinya. Jadi kalau mabni langsung dengan harokat. Kalau mu'rab maka dia apa? Dia akan bilang dengan jenis i'rab. Ini cara mereka mengucapkan. Jadi boleh pada nakiro yang pertama fathah. Apa yang antum pahami dari situ? Mabni maksudnya fathahnya tanpa tanwin. Boleh pada nakiro yang pertama fathah. Dan rofa. Apa artinya rofa? Mabni atau mu'rab? Mu'rab berarti antum dhamma terus tanwin. Itu maksudnya nanti. Jadi kalau ditakbir dengan jenis i'rab maksudnya adalah mu'rab. Berarti kalau tidak ada alnya tanwin. Kalau tidak ada alnya tanwin. Jadi pada nakiro yang pertama boleh 2. Boleh fathah, boleh rofa. Kita lanjut dulu. Setelahnya baru sebentar kita akan lihat di papan. Fa'in fatahtaha. Kalau antum fathah dia, itu nakiro yang pertama. Jaza fitania, maka boleh pada yang kedua salah satu aujuhin, 3 sisi bacaan. Sekarang dulu kan cuma 2. Sekarang ternyata kalau di fathah yang pertama, yang kedua boleh 3 bacaan. Apa itu? Al-fathu, berarti fathah tanpa tanwin. Wan nasbu. Apa bedanya fathah dengan nasab? Itu tadi. Kalau dibilang fathah berarti mabni. Kalau dibilang nasab, mu'rab. Berarti antum tanwin. 2 fathahnya. Paham ini? Jadi al-fathu fathah, wan nasbu nasab. Padahal fathah itu kan alaman nasab. Tapi ini beda dalam mengucapkan. Beda bacaannya. Kalau dibilang fathah, fathah saja. Kalau dibilang nasab berarti mansub. Antum tanwin. Sebentar bacaannya. Warrofu. Dan boleh antum rofa. Dan boleh antum apa? Rofa. Ini 3 bacaan. 3 bacaan. Iya. Nah ini dia. La haul wala quwwah.
Ini kita kasih gundul dulu. La haul wala quwwah. Nakiro yang pertama yaitu ini. Boleh dua bacaan. Apa tadi? Bacaan pertama? Apa? Fathah. Bacaan kedua? Apa? Rofa. Kalau dibilang rofa tanwin. La haula wala la haulun. Kalau antum fathah, yaitu baru yang ini. Kalau antum fathah, maka nakiro yang kedua sekarang. Nakiro yang kedua. Boleh berapa bacaan? 3. Wala, wala, wala. Kuwah. Ya. Kuwah, kuwah. Iya. Boleh pertama. Fathah. Berarti kuwata. Mabni. Dibilang fathah tanpa tanwin. Mabni. La haula wala quwata. Paham bacaan pertama? Bacaan kedua. Nasab. La haula wala quwatan. Mansub. Tidak mabni berarti tanwin. Kan kalau mabni tidak tanwin. Kalau nasab berarti mu'rab. Mansub. Paham kan? Kuwatan. Bacaan ketiga. Apa? Berarti kuwatun. Rofa. Bukan dhamma. Rofa. Dhamma. Di tanwin. Jadi la haula wala quwata. La haula wala quwatan. La haula wala quwatun. Ini kalau yang ini di fathah maka bisa 3 bacaan. 1, 2, 3. Bagaimana kalau kita baca la haulun? Ini sekarang. Ya sebentar kita baca catatan kaki kan. Ada faedahnya itu i'rabnya. Yang penting sekarang bacaannya saja dulu. Kita sambung. Wa in rafa'tan nakiratal ula. Jika kamu merofa nakiro yang pertama. Jika kamu merofa nakiro yang pertama. Antum baca apa? Antum baca apa jika kamu rofa? La haulun itu maksudnya. Jika kamu rofa nakiro yang pertama. Jaza niyati boleh pada yang kedua wajahan. Ternyata boleh pada yang kedua 2 sisi saja. Kalau tadi berapa sisinya? 3. Yaitu apa itu? Ar-raf'u wal fathu. Boleh antum rofa dan boleh antum fathah. Boleh rofa, boleh fathah. Berarti kalau antum baca ini ya, nih. La haulun, la haulun. Maka setelahnya boleh berapa bacaan? 2. Wala quwa, wala quwa. Bacaan pertama. La haulun wala quwatun. Kedua. La haulun wala quwata. Iya. Berarti kalau di jumlah dia berarti ini bacaan keempat, ini bacaan kelima. Inilah cara membaca la haul wala quwah 5. Dan ini sudah penuh. Di sebelumnya 2 saja. Nah, yang kita pelajari sebelumnya hanya ini. La haula wala quwata, la haulun wala quwatun. Hanya ini. Kita ambil 1 dari sini, 1 dari sini. Sekarang 5. Jadi bebas Ustaz. Iya, 5 bacaan. Sudah ini? Paham betul? Nah, tinggal catatan yang dipahami. Jadi kalau ada orang bilang la haula wala quwata, itu masih biasa. Nah, la haulun wala quwatun. La haula wala quwatan, la haula wala quwatun. La haula, la haulun wala quwata. 5 bacaan. Semuanya benar. Tidak ada yang salah. Paham ini kan? Sekarang tinggal kita baca catatan di bawah. Coba antum lihat, perhatikan. Kita ulang fa'in fatahtaha. Jika antum fathah. Jaza fitaniyah boleh pada yang kedua. Salah satu aujuhin 3 sisi. Al-fathu. Lihat catatan 507. Boleh fathah. Yang kedua ya. Contoh
la haula wala quwata. Apa irobnya? Lihat, perhatikan catatan. Ini yang paling penting. Maka la yang pertama dan yang kedua beramal. Ternyata kalau dibaca begitu, la haula wala quwata, maka la yang pertama beramal dan juga la kedua beramal. Masing-masing beramal. Masing-masing beramal. Yaitu haula adalah isim la mabni di atas fathah berada dalam kedudukan nasab. Waw huruf ataf dan kuwata adalah isim la mabni di atas fathah berada dalam kedudukan nasab. Paham itu catatan untuk yang dibaca pertama? Boleh fathah. Terus wan nasbu. Boleh nasab. Contohnya apa? 508. Contoh la haula wala quwatan. Paham kalau dinasab? Itu namanya boleh fathah dan boleh dinasab. La haula wala quwatan nasab. Perhatikan keterangannya. Maka la yang pertama beramal. Dan yang kedua tidak beramal. Jadi itu harus antum pahami baik-baik. Ternyata kalau antum baca la haula wala quwatan. Tan bukan ta. Kalau antum baca la haula wala quwata. Dua-duanya beramal. Tapi kalau antum baca la haula wala quwatan, itu yang pertama saja yang beramal. Perhatikan baik-baik. Ini keterangan ini yang mahal. Yang dikasih tahu oleh ahli bahasa di sana. Kenapa mereka baca kuwatan? Paham kan? Oh, ini keterangannya yang sangat berharga. Kalau bacaannya tinggal kita hafal. Oh, ternyata kalau saya la haula boleh saya 3 bacaan. La haulun boleh 2 bacaan. Kan begitu? Tapi keterangannya ini yang sangat berharga dalam alasan baca kitab. Kenapa dibaca begitu? Lihat catatan kedua. La haula wala quwatan. Maka la yang pertama beramal. Dan la yang kedua tidak beramal. Yaitu berarti haula adalah isim la. Mabni di atas fathah. Berada dalam kedudukan nasab. Waw huruf atop. Dan kuwatan adalah isim mansub karena diatopkan kepada kedudukan isim la. Ini yang dipahami. Jadi la haula wala quwatan. La-nya ini tidak beramal. La-nya ini tidak beramal. Tidak ada amalannya. Dan tetap makna penafian walaupun tidak ada amalan. Karena ini sama dengan tidak ada. Sama dengan tidak ada. Tapi kan kalau waw atop berarti sama dengan ada la lagi. Paham kan? Wawnya atop sama dengan ada la lagi. Kan tidak perlu ulang la. Tidak perlu ulang penafian. Jadi kita bilang la haula wala quwatan. Ya. La haula wala quwatan. La-nya tidak beramal. Sekarang pertanyaan kita. Ini huruf atop. Kenapa mansub? Ini harus dipahami. Kenapa mansub? Mereka bilang atof kepada kedudukan isim la. Bukan atof ke isim la. Atof kepada kedudukan isim la. Apa kedudukan isim la? Apa kedudukan isim la? Ya ingat amalannya la. Apa amalannya la? Menasab isim, merofa, khobar. Jadi makanya saya bilang di i'rab tadi di atas. Ini kedudukannya mansub. Ini kedudukannya apa? Mansub. Kan begitu? Kedudukannya mansub. Kalau antum baca mansub, berarti antum atopkan kepada kedudukan isim la. Ingat isim la. Karena sebentar itu ada kedudukan la bersama isimnya. Sekarang kedudukan isim la. Apa kedudukan isim la? Makanya dinasab. Dipahami nih Arjun? Yakin? Siapa yang belum paham? Ubaid. Paham Ji? Masa? Yakin? Jadi atop kemana? Apa kedudukannya isimnya la? Mansub. Baik. Lihat lagi warraf'u. Boleh rofa. Boleh dibaca rofa juga. Lihat catatan 509. Contoh la haula wala quwata.
kuwatun. Itu contohnya. La haula wala kuwatun. Maka la yang pertama beramal. Dan yang kedua tidak beramal. Pokoknya kalau tidak dibaca la haula wala quwata, otomatis tidak beramal. Nah, jadi la yang pertama beramal. La yang kedua tidak beramal. La yang kedua tidak beramal. Yaitu berarti irobnya haula adalah isim la mabni di atas fathah. Berada dalam kedudukan nasab. Itu. Berada dalam kedudukan apa? Nasab, karena isim la itu mansub. Maka dia berada dalam kedudukan nasab. Waw huruf atop. Kuwatun adalah isim marfu. Alasannya karena diatopkan pada kedudukan la bersama isimnya. Oh, ini masalah. Kalau antum baca kuwatan atop kepada kedudukan isim la. Kalau antum baca kuwatun, atop kepada kedudukan la bersama isimnya. Apa kedudukan la bersama isimnya? Apa kedudukannya? Marfu di awal kalimat. Jadi ini jumlah. Kedudukan la bersama isimnya. La bersama isimnya. Apa kedudukannya? Jumlah di awal kalimat. Nanti kita akan pelajari di buku setelah ini. Qawaidul i'rab. Jumlah di awal kalimat. Apa kedudukannya? Marfu sebagai mubtada. Jadi kedudukannya la bersama isimnya marfu. Makanya dia dibaca marfu. Jadi dia tidak atop ke haula. Karena kalau atop ke haula kuwatan. Tidak. Di atopnya ke mana? La haula. La bersama isimnya. Makanya dia marfu. Makanya dia apa? Marfu. Paham ini? Azhar. Kan yang mana? Kuwatah. Tidak bertanwin. Mabni. La beramal. Tak isim la kan dimabnikan di atas apa dia dinasab. Nabi? Yakin. Bisa dijelaskan ini? Jadi diatopkan ke siapa? Ke siapa kalau dibaca rofa? Ke la bersama isimnya. La bersama isimnya hukumnya apa? Marfu. Dipahami nih? Ini nanti akan dipertajam i'rab jumlah di buku setelah ini nanti. Iya. Sudah paham berarti 3 i'rabnya ini? Selesai. Sekarang tinggal sebelum istilahnya lagi. Wa in rafa'atan nakiratal ula. Jika kamu rofa nakiro yang pertama. Jaza fithaniyah boleh pada yang kedua wajhan. 2 sisi. Ar-rafu wal fathu. Rofa contohnya di bawah. Boleh rofa contohnya. La haulun wala kuwatun. Gimana kalau yang ini modelnya? Maka la adalah la nafi hijaziyah. Beramal-amalan laisa. Jadi kalau antum baca la haulun, itu la-nya siapa? Kalau di buku dasar dulu saya cuma bilang tidak beramal. Begitu saja. Saya tidak pernah bilang la nafi hijaziyah. Kalau ini sudah bebas sekarang. Antum sudah tahu la nafi hijaziyah. La yang beramal amalannya siapa? Laisa. Sudah pernah dengar itu? Hah? Jadi kalau antum baca la haulun wala kuwatun, itulah nafi hijaziyah. Yang beramal amalan siapa? Laisa. Huruful musyabbaha bilaisa. Apakah terpenuhi syaratnya? Apakah terpenuhi syaratnya ini? Kan syaratnya apa? Isimnya tidak bergandengan dengan in. Khobarnya tidak boleh dikedepankan ya. Ini pas. Ya kan? Khobarnya tidak boleh bergandengan dengan illa. Tidak ada. Ma'mul khobarnya apalagi? Tidak mendahului isimnya. Tidak ada semua ini. Berarti terpenuhi syaratnya. Makanya la haulun
wala quwwatun. Mudah yang ini? Mudah. Tinggal yang kedua. Boleh kalau dirofa berarti boleh fathah. Apa maksudnya? Contoh, la haulun wala quwata. Itu bacaannya. Maka la yang pertama, la nafi hijaziyah. La yang pertama, la nafi hijaziyah. Beramal amalannya laisa. Dan yang kedua adalah la nafi lil jins. Beramal amalan inna. Oh ini terkumpul dalam satu kalimat ini. Satu la nafi lil jins. Satunya la nafi hijaziyah. Beda amalan. Pas gak bacaannya? La haulun wala quwata. La haulun wala quwata. Yang pertama, la nafi apa? Hijaziyah. Temannya siapa? Laisa. Sementara la yang kedua? La nafi lil jins. Selesai masalahnya. Jadi ternyata begitu bacaannya dan itu i'rabnya. Dipahami ini 5 bacaan? Siapa yang belum paham? Darus, saudara, yakin? Kalau belum, baik. Nafilil jins? Bisa. Bisa, tapi lebih bagus atof. Kenapa? Kenapa lebih bagus atof? Karena jarang dia beramal dalam kalimat biasa. Dia kan kebanyakan amalannya di mana? Di syair. Jadi kalau ada atof, bilang saja atof. Kan itu asal. Beda kalau dia di awal. Kan tidak ada atof. Jadi kita tidak bisa lari dari situ. Anda paham saudara? Bisa kita katakan kalau antum bilang la haula wala quwatun. Kebalikannya dari la haulun wala quwata. Bisa kita katakan la yang pertama nafi lil jins, la yang kedua nafi hijaziyah. Boleh, enggak apa-apa. Cuman kan lebih bagus kita bilang atof. Kenapa? Karena atof itu lebih sering daripada la nafi hijaziyah. La nafi hijaziyah kebanyakannya di mana? Syair. Di awal kenapa Pak? Kenapa kita i'rab la nafi hijaziyah? Karena enggak bisa kita bilang atof. Enggak bisa kita bilang apa? Atof. Kita tahu atof. Iya, tapi kan atof jumlah ke jumlah. Semua tetap mau atof. Tapi atof nanti jumlah ke jumlah. Kan ada atof mufrad ke sebelumnya. Ada atof mufrad ke jumlah. Ada lagi? Iya, pasti ke haulun. Karena kan enggak ada jin, enggak perlu dibilang mahal dia. Karena langsung lafad. Asalnya atof itu ke lafad, bukan ke mahal. Pak Adi? Sudah? Aman. Silakan. Yang mana itu? Yang mana itu? Yang mana? Wa in rofa'ta. Yang mana? Yang mana? Wa in fatahtaha. Terus? Boleh pada yang kedua 3 sisi. Boleh fathah. Berarti la dua-duanya beramal. Terus? Rofa. Atof ke mahalnya la bersama isimnya. Apa kedudukan la bersama isimnya? Mubtada. Berarti kan kedudukannya marfu. Nah, atof ke kedudukannya. Kan? Sudah? Siapa lagi? Ini pembahasan sulit. Kenapa sulit? Karena kita juga baru dengar.
Karena sebelumnya cuma dibilang 2 bacaan. Sekarang 5 bacaan. Dan sudah dikasih tahu alasan bacaannya. Kalau di buku dasar, jangan kasih tahu orang alasannya. Nanti langsung dia mundur susahnya. Paham dah? Di sini bebas. Kan tidak ada lagi orang mundur kalau buku ketiga. Ada paham ini? Tidak ada orang mundur kalau sudah orang buku ketiga, orang sudah tidak mundur lagi. Karena sudah suka. Kalau buku pertama baru coba-coba. Buku kedua sudah mulai tertarik. Buku ketiga dia sudah cinta. Mau dikasih apapun dia tidak lari. Tidak kecuali diusir. Alhamdulillah. Sama semua artinya. Karena la nafiyah hijaziyah ataupun la nafiyah lil jins artinya sama. Menafikan nakiro. Maknanya umum dia nafikan. Jadi ini tidak ada beda artinya. Bedanya cuma bacaan. Kan di sana ada 2 la. Satunya meropa isim menasab khobar. Satunya lagi menasab isim meropa khobar. Satunya beramal amalannya inna. Satunya beramal amalannya laisa. Kana. Mas? Kang Ian? Baik. Sudah ini? Kalau sudah selesai ini, ada masalah lain lagi. Pokoknya dikasih masalah. Wa in atofta alasmila walam tatakarror la. Jika antum atofkan kepada isim la. Atof ini sekarang. Atof ke isim la. Dan la-nya tidak berulang. Jadi kalimatnya sekarang. Kalau itu tadi kan la-nya berulang. Sekarang kalimatnya begini. La haul wa quwwah. Langsung begini. Tidak ada la-nya berulang. Langsung. La haul wa quwwah. Paham ini? Atau la-nya tidak apa? Berulang. Atau la tidak berulang. Kalau tadi ada la berulang. Atau la berulang. Kalau ini atau la-nya tidak berulang. Apa yang terjadi kalau begitu modelnya? Ini penting juga. Kata beliau jaza fitsa kata beliau wajaba fathu an-nakiratil ula. Masya Allah. Wajib fathah nakiro yang pertama ternyata. Kalau tadi la-nya berulang, boleh berapa bacaan nakiro yang pertama? Boleh berapa bacaan? Kalau la-nya berulang. Kan boleh 2. Boleh fathah, boleh rofa. Kalau tidak berulang la-nya padahal atof, maka hanya boleh 1. Antum boleh baca la haula. Wajib fathah. Dia bilang wajib fathah. Yaitu wajib antum baca la haula. Tinggal nakiro yang kedua. Itu nakiro yang pertama. Nakiro yang kedua. Jadi saya baca ulang. Wajaba fathu an-nakiratil ula. Wajib fathah nakiro yang pertama. Ada catatan 5.12. 5.12. Apa dia bilang? Karena la tidak berulang. Itu saja alasannya. Karena kan tadi boleh 2 bacaan kalau la-nya berulang. Kalau ini karena la tidak berulang. Jadi wajib. Fathah. Terus. Wajaza fin nakiroti thaniyah. Dan boleh pada nakiro yang kedua. Ar-rab'u wa nasbu. Oh, rofa dan nasab. Tidak boleh fathah. Jadi hilang satu. Jadi antum boleh bacaan begini. Wa kuwa. Antum baca apa? Boleh apa tadi bilang? Boleh rofa berarti wa kuwatun tanwin. Dan boleh nasab berarti wa kuwatan yang tidak ada kuwata. Yang hilang dari situ. Kan ini 3. La haula wala quwata, la haula wala quwatan, la haula wala quwatun. Berapa? 3. Kalau ini pertama hanya haula, kedua boleh 2 saja. La haula wa quwatun.
La haula wa quwatan. I'robnya sama dengan tadi. Keterangannya. Paham bacaannya ini Hidayat? La haula wa quwatun. La haula wa quwatan. Dua bacaan. Yang tidak ada? La haula wa quwata. Tidak ada itu. Karena kan tidak ada keterangan. Dua-dua la beramal. Paham Siddiq? Kita lihat dulu Siddiq. Jadi boleh pada nakiro yang kedua rofa dan nasab. Kita lihat catatan boleh nakiro yang kedua rofa. Apa maksudnya? Ya. Boleh nakiro yang kedua rofa. Catatan 113. Lihat. Yaitu atof kepada kedudukan la bersama isimnya. Ini sudah mudah keterangannya. Apa kedudukan la? Jadi kalau antum baca wakuwatun atau ini kan waw pasti huruf atof. Dua-duanya ini huruf a atof. Kalau dibaca kuwatun atof ke mana? Atof ke situ. La bersama isimnya. Berarti kalau wakuwata atof ke isimnya saja. Apa kedudukan isimnya? Itu dia. Jadi kalau antum rofa, la bersama isimnya. Panjang garisnya. Kalau nasab, atau ke mahalnya isimnya saja. Pendek, jangan garis panjang. Paham saudara Arjun? Yakin? Siapa yang belum paham itu? Lihat keterangannya di 5:14 dibaca nasab, yaitu atof kepada kedudukan isimlah, yaitu atof kepada kedudukan isimlah. Apa kedudukannya isimnya lah? Mansub. Jadi ada atof kepada kedudukan isimnya saja dan ada atof kepada kedudukan la bersama isimnya. Paham keterangannya ini? Paham ini? Nabil? Sudah? Siapa yang belum paham? Jadi yakin, betul. Nah contoh la haula wa quwatun wa quwatan. Nah ini agak berat-berat ini, tapi buku ketiga tidak berat. Alhamdulillah. Paham semua ini? Selesai la. Iya, sudah atof. Sekarang kita lanjut ya. Atau sudah penuh? Belum penuh otak? Belum atau sudah? Sudah? Sudah dulu? Lanjut? Atau sudah? Jangan takut. Siapa tahu sudah penuh otaknya? Sudah dulu? Yang mau lanjut? Alhamdulillah. Baik, cukup dulu. Itulah. Setelahnya itu bagaimana nanti kalau ada naatnya. Itu baru atof. Nanti itu isimlah punya naat. Gimana caranya kita baca naatnya? Itu lagi masalah. Ya, insya Allah itu hari berikutnya. Insya Allah. Ada pertanyaan? Iya, kalau disebut dengan harokat mabni. Pasti namanya mabni pasti tidak ditanwin. Mu'rab berarti tanwin. Dapari. Lah, yang kemarin Ustaz. Yang hukum isimla yang jamak muannas salim. Kan dia dimabnikan di atas kasroh. Dan terkadang juga dimabnikan di atas fathah. Itu dia mabni di atas fathah Ustaz. Dia jadi isim lapi atau? Tetap isim lah.
Cuman jamak muannas salim itu boleh dua bacaan. Boleh di atas asal mansub fathah dan boleh kasroh keluar dari asal. Begitu saja Pak. Kan asalnya itu kalau irobnya jamak muannas salim kan rofa dengan dhammah, jar dengan kasroh. Nasabnya kan kasroh juga, seharusnya kan fathah. Yang asalnya itu fathah, kemudian kadang dia dibaca kasroh. Asalnya fathah, cuman kebanyakan bacaannya di kasroh. Paham saudara? Jazakallah Ustaz. Iya. Bismillah. Ini Ustaz tentang masalah atafnya la haula wala quwwatun wa quwwatan. Yang dimana lanya ini tidak berulang. Dan ini kalau dibacakan rofa, maka dia ataf kepada la bersama isimnya, mahalnya. Kalau dibaca quwwatan, ataf kepada mahalnya haula, isimnya. Alasannya Ustaz kenapa tidak diatafkan kepada lafadznya haula saja? Kan mabni. Sementara la-nya tidak berulang. Kan kalau antum atofkan ke isim la, berarti kan butuh la berulang. Supaya ada lagi la beramal. Beda nanti kalau tidak ada huruf atof. Misalnya naat. Boleh. Karena nanti jadi seperti ahada asyara. Jadi kalimat puluhan 11. Nanti insya Allah. Itu kalau jatuh langsung baru boleh begitu. Seperti nanti naatnya. Boleh. Boleh jadi naat nanti itu. Boleh naat ke mahal. Boleh naat ke lafad. Ya? Jazakallah khair. Bismillah, kini agak mirip Ustaz. Tadi dikatakan atofnya ketika tidak berulang isim la, itu tidak ada fathah. Apakah tidak bisa kita katakan Ustaz, dia diatofkan juga maksudnya ke isimnya saja? Ke lafadnya? Nah Ustaz, ke lafadnya Ustaz. Tidak bisa. Tidak. Karena gini. Saya bilang begini tak? Di pembahasan ja'a hada wa zaid. Ja'a hada wa zaid. Antum baca apa zaid? Zaidun. Kenapa antum tidak kasih mabni? Seperti hada. Pahamin? Paham. Kan maksudnya masing-masing punya tempat. Jadi bukan berarti kalau antum atopkan ke yang mabni, harus antum kasih mabni ini yang diatopkan. Tidak boleh begitu. Paham kan saudara? Paham. Ya, tapi antum atopkan ke mahalnya. Apa mahalnya hada? Di mahalli raf'in fa'il. Maka zaidun. Tidak boleh antum atopkan ke lafad. Karena tidak boleh lafad mu'rob jadi mabni gara-gara atof. Hanta? Jazakumullah khair. Baik. Masih? Alhamdulillah. Ini kita pelajarannya semua rinci ya. Karena harapannya nanti antum jadi guru. Karena kalau tidak rinci masalah. Jadi dicatatkan kaki itu rinci. Sebenarnya walaupun tidak dikasih begitu cukup bisa tahu 5 bacaan. Tapi itu kan biasa begitu. Kita sebagai guru tidak boleh biasa. Harus rinci. Karena kan harapannya nanti antum mengajar. Jadi semuanya harus rinci begitu. Karena kita kalau tidak dikasih rinci, saya pernah dulu tidak dikasih rinci, akhirnya sampai kotor nada kita begitu terus, tidak bisa jadi guru. Paham kan? Jadi kita selalu rinci saja. Karena sekali jalan kita langsung jadi guru. Paham kan? Minimal nanti Kang Ian guru untuk istri, anak, amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita cukupkan subhanak hamdik asyhadu an la ilaha illa anta